Om Swastiastu. Selamat sore kepada Bapak Suna dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jadi sebelum saya mulai ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Juni Adnyani, absen 9. Adapun submateri yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian APBN dan APBD, yang kedua ada fungsi APBN dan APBD, yang ketiga ada tujuan APBN dan APBD, yang keempat ada sumber-sumber pendapatan negara, yang kelima ada sumber-sumber pendapatan daerah, dan yang terakhir menghitung APBN dan APBD. Yang pertama ada pengertian APBN dan APBD. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran, yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan dengan undang-undang. Yang selanjutnya ada pengertian APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah atau Perda. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Materi selanjutnya ada fungsi APBN dan APBD. Yang pertama ada fungsi alokasi, dapat digunakan untuk mengatur alokasi dana dari seluruh pendapatan negara atau daerah kepada pos-pos belanja untuk pengadaan barang atau jasa publik serta pembiayaan pembangunan lainnya. Yang kedua ada fungsi distribusi, yaitu untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah, kelas sosial, maupun sektoral. Yang ketiga ada fungsi stabilitas, merupakan salah satu instrumen bagi pengendalian stabilitas perekonomian negara atau daerah. Yang keempat ada fungsi otorisasi, yaitu ditetapkan menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kelima ada fungsi perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merancang kegiatan bagi tahun yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada fungsi pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara atau daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Materi yang selanjutnya ada tujuan APBN dan APBD. Tujuan dari dilaksanakannya APBN dan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan negara atau daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan tugas negara atau daerah untuk terciptanya peningkatan produksi yang tinggi, kesempatan kerja yang luas, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada akhirnya, semua itu ditunjukkan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta untuk mengatur pembelanjaan dan penerimaan negara atau daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi secara merata. Materi yang selanjutnya ada sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama ada pendapatan dalam negeri, yaitu penerimaan yang berasal dari kemampuan dalam negeri yang termasuk pendapatan dalam negeri, yaitu yang pertama ada penerimaan yang berasal dari perpajakan yang terdiri dari PPN, PPH, PBB, PPNBM, cukai, dan lain sebagainya. Adapun pajak dari perdagangan internasional seperti bea masuk serta pajak ekspor. Yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak seperti sumber daya alam, laba BUMN, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penerimaan hibah, yaitu berupa hadiah dari negara donatur yang turut memberikan kontribusi terhadap kegiatan pembangunan dalam negeri. Hibah yang diterima negara akan dicatat sebagai salah satu penerimaan pemerintah pusat. Hibah yang diterima negara tidak perlu dibayar kembali, jadi berbeda dengan hutang. Hibah
bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bentuknya bisa berupa barang, uang, atau surat berharga dan juga jasa. Materi yang selanjutnya ada sumber-sumber penerimaan daerah. Yang pertama ada pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, yaitu PPh, PBB, cukai, dan lain-lain. Yang kedua ada retribusi dan parkir. Yang ketiga ada hasil dari pengelolaan kekayaan daerah. Yang terakhir ada pendapatan asli daerah lainnya. Yang kedua ada dana perimbangan yang terdiri dari yang pertama dari bagi hasil dari pajak dan bukan pajak. Yang kedua ada dana alokasi umum yang bersumber dari APBN yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dan yang terakhir ada dana alokasi khusus yang bersumber dari APBN untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional seperti pendidikan dan kesehatan. Yang selanjutnya ada perhitungan APBN. Pemerintah Indonesia merencanakan APBN untuk tahun 2022. Berikut ada beberapa informasi terkait APBN. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan pemerintah pusat dari pajak sebesar 500 miliar, pendapatan transfer dari luar negeri sebesar 100 miliar, pendapatan lain-lain sebesar 50 miliar. Adapun belanja pemerintah pusat, yang pertama ada belanja pegawai dan gaji sebesar 250 miliar, yang kedua ada belanja pembangunan dan infrastruktur sebesar 200 miliar, belanja pelayanan kesehatan sebesar 100 miliar, belanja pendidikan sebesar 150 miliar. Hitung total pendapatan dan belanja pemerintah pusat serta selisihnya dalam APBN tahun 2022. Adapun rumus untuk menghitung APBN yaitu APBN sama dengan pendapatan pemerintah pusat ditambah pendapatan transfer ditambah pendapatan lain-lain dikurang belanja pemerintah pusat. APBN sama dengan 500 miliar ditambah 100 miliar ditambah 50 miliar dikurang 250 miliar ditambah 200 miliar ditambah 100 miliar ditambah 150 miliar. APBN sama dengan 500 miliar ditambah 100 miliar ditambah 50 miliar dikurang 500 miliar. APBN sama dengan 650 miliar dikurang 500 miliar. APBN sama dengan 150 miliar. Jadi, dalam APBN tahun 2022, total pendapatan pemerintah pusat adalah sebesar 650 miliar dan total belanja pemerintah pusat adalah sebesar 500 miliar. Dan selisihnya adalah surplus sebesar 150 miliar yang artinya pendapatan lebih besar daripada belanja. Selanjutnya ada perhitungan APBD. Seperti contoh ada pemerintah kota Y merencanakan APBD untuk tahun 2022. Adapun beberapa informasi terkait APBD. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 50 miliar. Yang kedua ada pendapatan transfer sebesar 30 miliar. Yang ketiga ada pendapatan lain-lain sebesar 10 miliar. Adapun informasi mengenai belanja pemerintah daerah, yang pertama ada belanja pegawai sebesar 25 miliar, yang kedua ada belanja pembangunan sebesar 40 miliar, yang ketiga ada belanja pelayanan kesehatan sebesar 15 miliar, yang keempat ada belanja pendidikan sebesar 20 miliar. Hitung total pendapatan dan belanja serta selisihnya dalam APBD tahun 2022. Adapun rumus dalam menghitung APBD yaitu APBD sama dengan pendapatan asli daerah atau PAD ditambah pendapatan transfer ditambah pendapatan lain-lain dikurang belanja daerah. APBD sama dengan 50 miliar ditambah 30 miliar ditambah 10 miliar dikurang 25 miliar ditambah 40 miliar ditambah 15 miliar ditambah 20 miliar. APBD sama dengan 50 miliar ditambah 30 miliar ditambah 10 miliar dikurang 100 miliar.
APBD sama dengan 90 miliar dikurang 100 miliar, APBD sama dengan min 10 miliar. Jadi dalam APBD tahun 2022 terdapat defisit sebesar 10 miliar, yang artinya pengeluaran melebihi pendapatan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada keterbatasan materi yang saya sampaikan. Akhir kata, saya tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om.